Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah siap memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong rapikan tempat duduk terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh saudara DJ. Berdoa mulai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa seorang muslim hendaknya memiliki adab yang baik, bersikap rendah hati, hidup hemat dan sederhana. Semua itu merupakan akhlak mulia yang membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Namun, terkadang ada sikap-sikap buruk yang muncul pada diri kita sendiri tanpa kita sadari, misalnya iri ketika teman berhasil, marah berkepanjangan, atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi meskipun kita sudah mengetahui mana yang baik? Nah, hari ini kita akan belajar mengenali akhlak-akhlak tercela tersebut agar kita mampu menjauhinya. Jadi kita akan membahas menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Sikap buruk. Ya benar, akhlak tercela adalah sikap buruk yang merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Menghindari akhlak tercela sangat penting agar kita bisa hidup damai dan harmonis. Contohnya yaitu teman yang sombong, suka menggunjing, atau menyebarkan berita bohong. Nah, adapun sikap-sikap akhlak tercela itu ada yang pertama hasad. Hasad adalah rasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat, bahkan berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Nah, hasad ini termasuk akhlak tercela yang sangat berbahaya bagi hati dan hubungan sosial. Adapun bentuk-bentuk hasad yaitu yang pertama ada benci dan permusuhan. Contohnya tidak mau berteman dengan teman yang lebih pintar atau berprestasi. Kemudian sombong dan ingin selalu unggul. Contohnya merasa iri dan kesal saat teman mendapat nilai bagus atau dipuji guru. Kemudian ada dampak dan cara menghindari sikap hasad ini. Yang pertama, dampak negatif dari hasad yaitu hati tidak tenang dan selalu gelisah. Kemudian merusak amal kebaikan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, banyak musuh, sedikit teman. Kemudian cara menghindarinya, yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat yang kita miliki, senang melihat keberhasilan orang lain, dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Kemudian ada dendam. Dendam adalah keinginan kuat untuk membalas kejahatan atau berbuat buruk yang dilakukan orang lain kepada kita. Contohnya, tidak mau berbicara dengan teman yang pernah menyakiti hati. Nah, kemudian ciri-ciri dendam: mudah marah dan tersinggung terhadap hal kecil, kemudian sulit memaafkan kesalahan orang lain, dan suka mengancam atau ingin membalas dendam. Terus ada sikap ghibah. Ada yang tahu ghibah itu apa? Ngomongin orang, Bu. Siapa di sini yang suka ghibah? Semuanya, Bu. Semuanya. Nah, ghibah adalah membicarakan kehidupan orang lain di belakangnya meskipun hal itu benar adanya. Contohnya menggosip tentang teman yang tidak ada di tempat. Nah, penyebab ghibah itu sendiri yang pertama ingin menghilangkan rasa marah dan kesal terhadap orang lain, merasa lebih hebat dan ingin terlihat lebih baik dari orang lain, dan kurang kontrol terhadap ucapan serta pergaulannya. Kemudian ada fitnah. Fitnah adalah perkataan yang merusak nama baik dan kehormatan orang lain. Contohnya menyebarkan berita palsu tentang teman. Kemudian bahaya dari fitnah itu adalah yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi kacau, persatuan menjadi terpecah, merusak kepercayaan antar sesama.
Adapun cara menghindari sikap fitnah ini adalah yang pertama, bersikap baik dan berteman dengan semua orang. Kemudian klarifikasi informasi sebelum menyebarkan. Terus kemudian sampaikan kritik secara langsung dan jujur. Terus yang terakhir ada namimah. Namimah adalah perbuatan adu domba, yaitu menyampaikan perkataan atau berita yang dapat menunjukkan permusuhan dan perpecahan antara sesama. Contohnya, membicarakan keburukan teman kepada orang lain agar mereka tidak menyukainya. Terus kemudian penyebab namimah, yaitu yang pertama tidak suka kepada orang lain dan ingin menjatuhkannya. Kemudian sikap dengki dan ingin mencari simpati dari orang lain. Suka berlebihan tanpa memikirkan dampaknya. Kemudian ingin memecah belah hubungan persaudaraan. Terus dampak namimah, yaitu terputusnya silaturahmi antar sesama, memicu permusuhan dan perpecahan, merusak ketentraman dan kedamaian masyarakat. Kemudian cara menghindarinya yaitu jangan langsung percaya kabar tanpa bukti yang jelas. Kemudian berusaha menghentikan kabar yang tidak benar dan benci pelaku namimah, dan jangan ikut menyebarkannya. Tidak bisa. Nah, apakah kalian sudah memahami materinya? Sudah. Jika sudah memahami, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Di sini gua akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mendapatkan petunjuk untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan kerjakan. Bagaimana? Apakah Anda siap? Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah sudah siap? Kelompok 1 yang bagian laki-laki, kelompok 2 perempuan. Silakan kelompok 1 maju. Pada saudara Andre. Saya Oh, benar. Oh, cepat menang. menghargai kita. Anak penilaian video ya, 1 ketawa. Pas sampai 8. Kan dia baca Menjawab perwakilan dari kelompok 1 berdasarkan GDP. Oke, jawabannya yaitu pelaku melakukan hasad dengki. Lawan perilaku konana. Alasan hasad adalah sikap iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain terhadap nikmat tersebut. Jadi lawannya adalah konana, yaitu merasa cukup dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Silakan. Cepat. Boleh nih. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, untuk perilakunya itu yaitu ghibah. Nah, lawan perilaku dari ghibah ini yaitu menjaga lisan. Alasannya, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Nah, lawannya adalah menjaga lisan dengan hanya mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Nah, jadi kesimpulannya yaitu menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah adalah kunci kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh berkah. Mari kita jaga hati dan lisan kita setiap hari. Mari jadilah pribadi yang selalu bersyukur, sabar, rendah hati, dan menjaga lisan. Karakter yang baik adalah kunci kebahagiaan bersama. Mungkin hanya itu materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.